Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita yang di majlis yang keempat ini masih dengan bahasan tafsir Al-Qur'anil Azim atau biasa dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir karya Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Ya, masih kita membahas tentang Al-Fatihah, masih tentang surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir beliau membawakan ya sub bahasan kecil, faslun fi fadliha, pasal tentang keutamaannya, yakni keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, beliau bawakan beberapa riwayat tentang keutamaan surat Al-Fatihah, tapi kita ringkas saja sebagiannya. Di antara keutamaan Al-Fatihah sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari riwayat Ibnu Mardawaih, bisa dibaca Mardawaih, bisa dibaca Marduyah, yaitu wallahu alam dua qiraat yang sahih, tergantung apakah pakai adat muhadditsin atau adat kebiasaan ahli nahwu, karena itu memang nama ajami, ya nama ajami, bisa dibaca Mardawaih atau Marduyah. Di antaranya ya keutamaan tentang keutamaan surat Al-Fatihah ini, ya unzilat alayya ayatun lam tunzal ala nabiyyin ghaira Sulaiman ibn Dawud wa ghairi. Ya, telah diturunkan surat yang itu tidaklah diturunkan kecuali hanya kepada Sulaiman ibn Dawud dan hanya kepadaku saja. Dan hanya kepada Nabi Sulaiman dan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Yaitu wahiyya bismillahirrahmanirrahim. Ya, yaitu adalah Al-Fatihah yang di dalamnya ada bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi ini ya Allah alam riwayatnya didhaifkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirnya. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir beliau tidak menjelaskan tentang keabsahannya, tapi Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Matsur menjelaskan bahwa ini riwayat yang dhaif. Ya, di antara juga ya keutamaan dari surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah ini membuat setan kecil dan membuat setan terhina. Ya, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya, ya dari jalur Asim dari Abu Tamimah, bahwa beliau pernah ya boncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ya satu kendaraan. Ya, lalu kemudian agak tersandung. Kemudian si Abu Tamimah berkata, ta'isa syaitan, celaka setan. Ya, celaka syaitan. Faqala Nabi SAW, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu bilang seperti itu. Kenapa? Kalau kamu malah mengucapkan doa keburukan seperti itu, ya walaupun memang melaknat setan, tapi itu terhitung sebagai doa keburukan. Ta'isa syaitan ta'azama, malah dia bertambah besar, ya. Malah dia bertambah besar, bertambah ya congkak, bertambah sombong. Wa qala bi quwwati sara'tuhu, dia bersambah congkaknya, gara-gara saya kamu bisa terkena seperti itu, ya gara-gara kekuatan saya kamu ya terkena seperti itu. Wa idza qulta bismillah saghara hatta yasira mithla dzubabi, tapi ucapkan bismillah dengan nama Allah maka setan tambah kecil. Kalau bacanya adalah bismillah, maka dia bertambah kecil sampai sebesar lalat. Ya, sebesar lalat. Ya, ini diantara keutamaan ya Al-Fatihah, dan juga lebih khususnya ya bismillah.
Bismillah mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga keutamaan dari ya bismillah ini yang dia ada di surat Al-Fatihah, bahwa bismillah ini adalah disyariatkan di berbagai macam amalan. Ya, disyariatkan di berbagai macam amalan. Ya, di antara yang ma'ruf adalah ya makan, minum, ya berhubungan suami istri, ya masuk WC, menyembelih, ya dan lain-lainnya itu disyariatkan di berbagai hal tersebut. Dan juga ada riwayat secara umum, ya riwayat secara umum, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdzam. Segala perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka itu adalah ya cacat. Ya akan tetapi ini juga riwayat yang ya lemah. Akan tetapi bagian-bagian yang lain, perkara-perkara yang lain itu ada hadis yang sahihnya. Ya, ada hadis yang sahihnya. Ya, seperti tadi perkara-perkara yang telah disebutkan. Ya, maka ini diantara ya fadilah dari keutamaan dari basmalah, yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi makna, apa makna dari bismillahirrahmanirrahim? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa makna bismillah ya, maka itu ada kalam mahdzuf, ada kalam yang terhapus di situ. Karena kalau bismillah saja dengan nama Allah, ya coba ini yang udah belajar bahasa Arab, ya Pak Revi coba, ya ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Hah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah mana? Ada fi'il yang tersembunyi. Tapi dari kata bismillahirrahmanirrahim fi'ilnya ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Ya, dari kata bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah biasa terjemahkan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata kerjanya mana? Tidak ada. Padahal jumlah mufidah, kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu apakah dia jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali dengan isim, dengan kata benda, ya, itu jumlah ismiyah, atau dia jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali dengan kata kerja. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim ini tidak ada. Tidak ada. Bismillah bukan kata benda, ba itu huruf, dia huruf jar, ya, yang maknanya apa? Maknanya bisa 12 kalau di Alfiyah Ibnu Malik. Bil basta'in wa addi awid al-siqi, dengan ba hendaknya isti'anah. Di antara makna ba adalah isti'anah, dalam rangka meminta pertolongan, dan itu di antara makna yang banyak dikuatkan oleh para ulama. Ya, kita menyebut nama Allah dalam rangka meminta isti'anah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tabarruk, meminta tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah aslinya dia ada kata yang terhapus, ya. Apakah dia fi'il atau isim? Seperti kata Pak Revi tadi, bisa dia fi'il, yakni bismillahi aqra'u, dengan nama Allah aku membaca, ya, aku membaca. Bisa juga bismillahi abtadi'u, dengan nama Allah aku memulai bacaan Quran. Itu kalau yang sembunyi adalah kata kerja, fi'il. Bisa juga yang tersembunyi itu adalah isim, lebih tepatnya masdar, ya, masdar. Bismillahi qiraati, bismillahi ibtidai, dengan nama Allah aku, bacaanku ini adalah dengan nama Allah, ya, mulaiku ini adalah dengan nama Allah, ya, sehingga apa di sini aslinya bismillahirrahmanirrahim itu ada yang terhapus di situ, ada yang terhapus. Bisa dikatakan sebagai kata kerja yang mahzuf tersebut, bisa dikatakan sebagai kata benda, ya. Yang inti adalah bismillah ini adalah
ya, dia dalam rangka tabarrukan wa tayammunan wasti'anan 'alal itmani wat taqabbul, dalam rangka mencari berkah, meminta pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam qiraatnya ini, yakni dalam bacaan Qur'annya ini, ataukah dalam segala macam amalan saleh. Saya paham ya? Ya, ini baru dari segi bahasan kalimat ya. Dari segi bahasan kalimat. Bismillah, kemudian dengan nama Allah. Ada isim di situ. Yang kalau kita baca Quran, bismillah setelah ba ada alifnya tidak? Apa langsung ba ketemu sin? Langsung ba ketemu sin. Padahal aslinya di situ ada ismun. Ismun itu nama. Ismun itu adalah nama. yakni dengan nama Allah, tapi kemudian alifnya itu terhapus ya, karena dia sedang posisi disambung dengan huruf ba ya. Kemudian beliau mengisyaratkan apakah isim itu sama dengan musamma, nama itu sama dengan sesuatu yang dinamakan atau tidak. Nah, itu dibahas juga di tafsir, tapi kata Imam Ibnu Katsir ini tidak terlalu banyak faidah. Ya, misalnya Pak Fadli, Fadli itu nama kan? Orangnya mana? Ah, ini orangnya. Ini orangnya. Itu musamma, zat yang dinamakan dengannya. Sedangkan namanya Fadli, namanya adalah Fadli. Nama dengan zat orangnya hal yang sama atau berbeda? Paham tidak ini? Nama dengan zatnya itu adalah dua hal yang sama atau berbeda? Berbeda. Saya misalnya, saya namanya siapa? Nggak tahu namanya? Varian. Nama saya Varian. Kata-kata varian, huruf V, A, Ro, I, A, N. Itu nama. Orangnya mana? Ini orangnya. Apakah nama varian dengan orangnya itu hal yang sama, sesuatu yang sama apa berbeda? Berbeda. Berbeda. Itu hal yang berbeda. Nama itu berbeda dengan zat. Oleh karena itu dalam ayat Quran, walillahil asmaul husna. Bagi Allah, Allah memiliki asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Berarti ada nama, ada asmaul husna, ada zatul jalalah, zat Allah yang maha agung. Paham ini? Yang itu adalah otomatis menunjukkan dua hal yang berbeda. Akan tetapi nama itu menunjuk kepada zat, menunjuk kepada orangnya, menunjuk kepada benda aslinya. Bisa dipahami ya? Ya, ini terkait tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian lafaz Allah, bismillah, Allah lafaz jalalah. Apakah itu lafaz jalalah? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala wa yuqal innahu al-ismul a'zam li'annahu yusafu bi jami'i sifat. Allah adalah nama bagi Allah, nama bagi Rabb, nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh satu makhluk pun dinamakan dengannya, khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut sebagian ulama, nama Allah itu nama yang paling agung dibanding nama-nama Allah yang lainnya. Nama Allah nama yang paling agung dibandingkan nama Allah yang lainnya. Kenapa? Karena di sebagian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah sebutkan dahulu nama Allah, kemudian nama-nama Allah yang lainnya itu mengikutinya. Itu mengikutinya. Seperti apa? Seperti dalam surat Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah alladzi la ilaha illahu, yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Kemudian Allah menyebutkan di antara nama-namanya dan sifatnya. Allah Maha mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Huwar rahmanur rahim. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir.
Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Setelah sebut nama Allah, Allah ikutkan nama-nama yang lain. Ya, nama-nama yang lain. Ini merupakan dalil bahwa nama Allah itu nama yang paling agung. Ya, nama yang paling agung. Kenapa? Karena asmaul husna yang lain itu adalah mengikutinya. Nah, itu adalah mengikutinya. Bisa dipahami ya? Ya. Nama Allah adalah nama yang paling agung. Ya. Oleh karena itu jelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Nama Allah ini nama khusus bagi Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang dinamakan dengannya. Tidak boleh. Tidak boleh juga, haram, termasuk yang haram. Menamakan anak, menamakan sesuatu dengan nama Allah. Ya, dan ini termasuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala menamakan makhluk dengan nama Allah. Apalagi nama Allah kemudian dijadikan sebagai sarana penghinaan. Ya, maka ini ya dosa yang amat besar, bahkan bisa kufur, keluar dari Islam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir beliau membahas apakah nama Allah ini, apakah dia isim jamid atau mushtaq? Yakni nama Allah, apakah dia sendirian saja tidak bisa dipecah dengan kata yang lain? Itu namanya isim jamid, tidak bisa dipecah dengan kata yang lain. Atau dia mushtaq, yakni memiliki pecahan kata, memiliki pecahan kata. Bagi yang sudah belajar shorof, ya, kalau kita sedang mentasrif fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun, ya, if'al la taf'al maf'alun maf'alun, itu pecahan kata dari fa'ala, kemudian yaf'alu fi'il mudhari, masdar fa'lan fahuwa fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul. Itu pecahan kata, paham ya? Katanya bisa dipecah sebagai kata kerja lampau, sebagai kata kerja sekarang, sebagai pelaku, sebagai objek. Itu namanya mushtaq. Namanya apa? Apakah nama Allah itu mushtaq atau tidak? Bisa dipecah asalnya, ada pecahan katanya atau tidak? Maka sebagian ulama khilaf tentang hal itu. Sebagian mengatakan nama Allah itu mushtaq, ia ada pecahan katanya. Pecahan katanya apa? Pecahan katanya dari ilahun. Ilahun, kemudian tambahkan alif lam, al-ilahu, al-ilahu, kemudian mengalami perombakan lagi, ada yang dihapus, ada yang diidghamkan. Ini rumit ya. Kalau bab shorof ini namanya bab i'lal. Kalau di Alfiyah Ibnu Malik itu bagian akhir. Takutnya pusing ini jamaah. Ya. Pusing ya? Pusing. Itu saya aja pusing dulu belajar kayak gituan. Ya. Ada yang mengatakan itu dari kata al-ilahu, kemudian mengalami i'lal, hadzf, diidghamkan jadi Allah. Paham? Asal katanya dari ilahun. Ilahun sesembahan. Sesembahan atau biasa diterjemahkan Tuhan. Sebagian ulama ada yang bermazhab seperti itu, bahwa itu dari mushtaq seperti itu. Ya. Maka ini wallah alam ya, khilaf ulama lughah yang ya bisa dibilang ini khilaf yang sulit ya, masing-masing ada imamnya, dan ini level bahasa yang cukup tinggi ya. Makanya Imam Ibnu Katsir nukil dari kitab Kisai, Sibawai, Khalil. Wah, itu saya belum belajar yang kayak begituan ya, saya mohon dimaklumi saja belum belajar. Itu level nahu yang tingkat expert ya, tingkat expert. Saya kitabnya aja baru sempat lihat sampulnya, kalau ngintip dalamnya mah belum ya. Itu kitab paling tinggi kalau dalam ilmu nahu. Beliau hanya menghikayatkan potongan-potongan dari situ ya. Allah alam, ini barangkali memang bukan tingkat kita untuk membahas yang lebih seperti itu. Intinya ada ulama yang khilaf. Ada yang mengatakan dia isim jamid, ada yang mengatakan dia mushtaq, memiliki pecahan kata. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia jelas sekali dia mushtaq. Dia ada pecahan katanya. Pecahan katanya dari mana? Dari Ar-Rahmah. Ar-Rahmah, dari rahmat. Dari rahmat kemudian diambil isim mubalaghah dengan pola kata fa'lanu.
fa'lanu rahmanun. Kemudian diambil juga yang merupakan sigat mubalaghah juga, fa'ilun rahimun. Jadi rahimun asal katanya dia sama sebenarnya dari kata rahman. Mana yang lebih kuat rahmatnya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ya, bahwa yang lebih kuat sebenarnya asyaddu mubalaghahnya itu rahman. Ya rahman, dia lebih kuat mubalaghahnya, rahmatnya lebih kuat. Bahkan begitu kuatnya rahmannya Allah, rahmatnya meliputi semua makhluknya, hatta kepada orang kafir, hatta kepada orang kafir. Sehingga Pak, nama Rahman ini tidak boleh disandang oleh makhluk. Nama Rahman tidak boleh disandang oleh makhluk. Sempat ada orang kafir yang menamai dirinya sendiri dengan Rahman, yakni Musailamah. Ya, dia ngasih julukan sendiri beserta pengikutnya Rahmanul Yamamah. Rahmannya dari Yamamah. Ya, itu ngasih julukan sendiri, itu dibuat-buat sendiri. Tapi justru yang lebih terkenal Musailamah al-Kadzdzab, dusta besar. Padahal dulu zaman hidup dia dikasih namanya Rahmanul Yamamah, justru tapi yang lebih terkenal di kalangan orang Arab baik muslimnya maupun kafirnya, dia sebagai kadzdzab, sebagai pendusta besar. Karena memang tidak boleh Rahman itu disandang kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan nama Rahim? Ya, kalau nama Rahim apakah boleh disandang oleh makhluk atau tidak? Kalau Rahim boleh. Ya, kalau Rahim itu ada kalanya disandang oleh makhluk. Ya. Di antaranya apa? Di antara Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Di akhir surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat Nabi? Di antara sifat Nabi, azizun alaihi ma anittum. Ya, beliau merasa sulit kalau umatnya itu kesulitan. Ya, makanya Nabi SAW bahkan menjelang wafatnya, ya, sampai mengangkat tangannya dan bersabda, ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Ya, sangat kasih sayang kepada umatnya. Berapa kali Nabi SAW sengaja meninggalkan sesuatu khawatir diwajibkan atas umatnya. Ya, Nabi SAW itu tidak suka jika umatnya sulit. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, bersemangat berdakwah, bersemangat agar kalian beriman, bersemangat dalam menyampaikan kebaikan. Raufun rahimun, Allah sifati nabinya rahim. Nabi SAW juga memiliki sifat rahim, kasih sayang kepada umatnya. Paham ya? Ini diantara bedanya. Kalau rahman khusus bagi Allah, kalau rahim ya itu boleh disandang oleh makhluk. Ya, boleh disandang oleh makhluk. Ya, kalau gitu apalagi bedanya Rahman dengan Rahim? Padahal dia dari satu pecahan kata dari Ar-Rahman, Ar-Rahmah, afwan. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa di antara bedanya, ya, beliau menukil dengan sanadnya sampai kepada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dari Al-Arzami, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman li jami'il khalqi. Rahman itu kepada seluruh makhluknya. Bahkan tadi hatta orang-orang kafir Allah beri mereka nikmat, Allah beri mereka kesenangan dengan rahmannya Allah, dengan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang itu rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim bil mu'minin, sedangkan Rahim itu khusus untuk kaum mukminin, ya, khusus untuk kaum mukminin. Ya, sehingga apa? Sebagaimana dalam firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim, sangat penyayang kepada kaum mukminin. Ya, ini diantara bedanya. Kalau rahim, rahmat Allah yang khusus kaum mukminin. Ya, sehingga dia jenis rahmat yang khusus. Sedangkan rahman, rahmat yang lebih meliputi.
ya, bahkan meliputi segala makhluknya, ya, meliputi segala makhluknya. Ini diantara ya bedanya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ya, sebagaimana juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Ar-Rahman ismun la yastati'un nas an yantahiluhu tasamma bihi tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahman itu nama yang hanya mampu disandang oleh Allah. Kenapa? Karena kasih sayangnya juga kepada yang dibenci. Allah benci kekufuran tidak? Allah benci orang kafir tidak? Benci. Bahkan Allah benci kepada orang yang membunuh dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka kepadanya, kepada pembunuh muslim dengan sengaja, dan Allah melaknatnya. Benci dengan orang yang membunuh muslim dengan sengaja, ya. Tapi hatta Allah ada sifat benci kepada pelaku-pelaku maksiat, pelaku dosa besar, orang kafir, tetap Allah kasih mereka nikmat, ya, tetap Allah kasih mereka nikmat. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini diantara bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kemudian ya, ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Biasa diterjemahkan seperti itu. Alhamdulillah. Demikian ya kata Imam Ibnu Katsir, kesepakatan ahli qiraat sab'ah. Ya, ahli qiraat sab'ah membaca dengan alhamdulillah. Ada qiraat yang lain tapi qiraat yang asing, ya. Qiraat Ru'bah Ibnu Ajjaj, alhamdulillah. Tapi jangan dibaca ini di salat. Jangan dibaca pas salat. Qiraat yang lain walaupun sah, jangan dia dibaca di dalam salat, apalagi qiraat syadzah. Kenapa? Karena di dalam salat itu disyaratkan untuk membaca Quran satu qiraat dari awal sampai akhir. Paham? Ya. Di antara kaidah dalam membaca, ya, membaca Quran baik itu di dalam salat maupun luar salat, kalau qiraat itu satu majlis baca satu qiraat. Jangan dicampur aduk. Paham ya? Ya, maka baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji yang alif lamnya itu adalah alif lam istighraq, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, alhamdulillah asyukru lillahi khalisan min duni sa'iri ma yu'badu min dunih. Segala puji dan terima kasih khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa duni kulli ma bara'a min khalqihi bima an'ama ala ibadihi minan ni'ami allati la yuhsihal adadu wa la yuhitu bi'adadiha ghairuhu ahadun. yakni apa? Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, Allah memberikan segala macam nikmatnya, ya, nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung seperti ini, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan nikmat yang bisa dilihat, ya, jasad antum saja, jasad kita saja, ini punya siapa? Punya kita atau punya Allah? Hah? Punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya punya Allah? Hah? Apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Di antara buktinya, coba orang kalau bunuh diri, salah atau tidak? Seseorang kalau dia bunuh dirinya sendiri, itu salah atau tidak? Salah, bahkan ada hukumannya. Kenapa? Karena jasad kita pun hakikatnya bukan milik kita sendiri, akan tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah itu alif lamnya lil istighraq, segala macam pujian, segala macam pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu apa bedanya alhamdu dengan asyukru? Paham? Ada alhamdu pujian, ada syukur.
Ada kata syukur, ya kan? Ada kata syukur. Apa bedanya alhamdu dengan syukur? Ya. Di antara bedanya alhamdu bil lisan. Yang namanya pujian itu dengan lisan. Kita dengan lisan kita senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu itu khusus tempatnya di lisan. Sedangkan asyukru, syukur itu meliputi seluruh anggota badan. Baik itu keyakinan di hati, syukur dengan lisan maupun dengan amalan perbuatan. Ya, maupun dengan amalan perbuatan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, wa syukru la yakunu illa 'alal muta'addiyah wa yakunu bil janan wal lisan wal arkan. Syukur itu dengan keyakinan dalam hati, yakni meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang keyakinan dia nikmat yang dia miliki bukan dari Allah, ini tidak bersyukur. Nah, ini orang yang tidak bersyukur. Setelah keyakinan dari hati, maka dia ucapkan dengan lisannya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala macam pujian, segala macam wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja pada diri kalian itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan. Kalau dia sudah meyakini mengucapkan dengan lisan tapi amalan perbuatannya kufur nikmat. Apa maksudnya kufur nikmat? Nikmat Allah itu malah dia gunakan untuk hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Ya, dia gunakan untuk hal yang Allah tidak ridhoi. Malah dia pakai untuk maksiat. Atau bahkan dia gunakan untuk kekufuran. Ini bersyukur tidak yang seperti ini? Ini tidak bersyukur. Ya. Misalnya kalian kasih ke anak apa? Hadiah misalnya berupa mainan. Mainan dipegang si anak, sama dia dibanting. Nggak ada alasan apa-apa, nggak ada uzur, toto dia dibanting. Itu anak berterima kasih, bersyukur kepada pemberian bapaknya? Tidak. Tidak. Kecuali kalau anak yang sangat kecil ya. Ini anaknya tidak sangat kecil, sudah tamyiz, tapi sengaja dia hancurkan itu. Ini tidak terhitung sebagai terima kasih. Itu gambarannya. Ya, begitu pula ketika mendapatkan nikmat tapi ternyata nikmat Allah tersebut tidak digunakan untuk ketaatan, maka terhitung tidak bersyukur. Sampai terpenuhi 3. Syukur dengan hati, dengan lisan, dan juga anggota badan. Ya, bisa dipahami ya? Ini bedanya alhamdu dengan asyukru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah. Nama Allah sudah kita jelaskan. Rabbil alamin. Biasa terjemahkan apa itu? Rabb, semesta alam. Di antara nama Allah adalah Ar-Rabb. Di antara nama Allah adalah Ar-Rabb. Ya, Allah Ar-Rabb As-Sayyid, Maha Pengatur, Maha menguasai segala sesuatu. Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Apa makna dari Ar-Rabbul, makna dari Rabbul Alamin? Dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan makna Rabb, Ar-Rabb Al-Malik Al-Mutasarrif, yang memiliki, yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatunya. Sedangkan Al-Alamin yang disebutkan oleh beliau jam'u alam, dia jamak dari alamun, jamak dari alamun. Wa huwa kullu mawjudin siwallahi azza wa jal. Ini penafsiran pertama. Alamin adalah segala sesuatu selain Allah. Ya, dan ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tapi udah sampai situ belum? Ngaji usul salasahnya. Wa kullu ma siwallahi alamun, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Usul Salah. Itu salah satu penafsiran. Salah satu penafsiran para ulama. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Bapak-bapak sekalian, alam bukan? Alam. Tanah ini alam bukan? Alam. Langit bumi alam bukan? Alam. Ini penafsiran yang pertama. Segala sesuatu selain Allah maka itu alam. Penafsiran yang kedua, alam itu adalah al-jin wal insu. Itu jin dan manusia. Penafsiran kedua ini berarti lebih khusus ya. Dia lebih spesifik.
hanya jenis tertentu saja. Ya. Sebagian mengatakan bahwa alam ibaratun amma ya'qil. Alam itu makhluk-makhluk yang berakal. Makhluk-makhluk yang ada akalnya. Seperti siapa? Seperti manusia, seperti jin, seperti malaikat dan setan. Makhluk-makhluk yang ada akalnya, maka itu dikatakan sebagai alam. Ya. Ini diantara beberapa penafsiran para ulama. Mana yang lebih tepat? Wallahu alam. Ya, penafsiran yang pertama itu yang lebih tepat dan dia lebih umum. Ya, dan dia lebih umum. Jenis-jenis penafsiran yang khusus tadi hakikatnya dia sudah termasuk kepada tafsiran yang pertama. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, kisah tentang Fir'aun dan Musa alaihissalam. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ada tanya jawab dalam surat Asy-Syu'ara. Tanya jawab antara Fir'aun dengan Musa. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, apa itu Rabbul Alamin? Wahai Musa, kamu dakwah untuk menyembah Rabbul Alamin. Memang Rabbul Alamin itu apa? Ditanya oleh Fir'aun. Jawaban Nabi Musa alaihissalam, qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbul Alamin, penafsiran dari Rabbul Alamin, Allah Rabb samawat, Allah Rabb langit dan Rabb bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Lihat ayat ini, umum tidak ini? Umum. Ya, ini umum. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Jika kamu termasuk orang-orang yang meyakini hal tersebut. Ya, maka ini termasuk tafsir Quran bil Quran. Tafsir Rabbul Alamin dalam surat Al-Fatihah ditafsirkan di ayat Asy-Syu'ara, kisah Musa dan Fir'aun. Ya, paham ya? Dan ini sudah kita belajar di mukadimah tafsir, di antara jenis tafsir yang kuat. Tafsir Quran bil Quran. Ayat Quran ditafsirkan pula oleh Quran. Barangkali ada yang bertanya, loh itu kan kisah Musa. Itu masih berlaku tidak di syariat Nabi Muhammad? Paham? Ada yang berpikiran seperti ini? Kan sedangkan syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Musa mungkin terjadi nasikh mansukh. Paham ya? Itu kan kisah Musa. Ya, maka bagaimana dijawabnya? Dijawabnya yang mungkin nasikh mansukh itu babul ahkam, bab hukum sesuatu. Zaman Nabi Adam nikahin anak satu bapak satu ibu masih boleh. Ya, zaman setelahnya tidak boleh. Zaman Nabi Yakub nikah dengan adik kakak istri boleh langsung, adik kakak sekalian, berempat sekalian kalau boleh. Zaman Nabi Yakub. Nabi Muhammad tidak boleh. Bab ahkam itu terjadi nasikh mansukh. Sedangkan ini bab akhbar, bab kabar. Paham? Bab kabar itu tidak terjadi nasikh mansukh. Kabar yang terjadi di syariat Nabi terdahulu, bab kabar, apalagi kabarnya tentang Allah. Kalau terjadi nasikh mansukh berarti mungkin tidak dua-duanya benar. Nah, mungkin tidak dua-duanya benar? Tidak mungkin. Pasti yang itu salah atau yang ini yang salah. Maka kalau babul akhbar laisa fihi nasikh mansukh. Kalau bab kabar itu tidak jadi, tidak ada nasikh mansukh. Maka ini termasuk ya penafsiran yang sah, bahkan ya termasuk penafsiran yang kuat. Ya. Sudah Isya? Hah? 2 menit lagi. Ya, kemudian Allah Subhanahu ya, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir ya, beliau membawakan di antara ya syair yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ajaban kaifa ya'sil ilaha am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Ya, sungguh aneh sekali bagaimana mungkin orang itu kok berani maksiat, sedangkan atau bagaimana mungkin ada orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan di segala sesuatu, seluruh makhluk, di seluruh alam semesta itu ada ayat, ada tanda menunjukkan ada Rabb alam semesta. Ya, ada Rabb alam semesta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tidak usah lihat jauh-jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
dalam diri kalian saja. Apakah kalian tidak melihat? Ya, tidak melihat. Lihat jemari kita, jari-jari kita, ada sidik jarinya. Sidik jari orang yang satu dengan orang yang lain sama tidak? Hah? Sama tidak? Tidak sama. Bahkan kembar identik saja, sidik jarinya tidak sama. Lihat 7 miliar manusia orang, sidik jarinya tidak sama. Ya, itu tidak kehabisan pola. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya, itu baru hanya sebatas sidik jari. Bagaimana kalau ya lihat pada ya bab-bab yang lainnya. Ya, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ya, di ayat yang ketiga Allah kembali berfirman Ar-Rahmanir Rahim, yang itu Al-Imam Ibnu Katsir tidak berpanjang lebar. Beliau mengembalikan kepada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, maknanya sama. Ya, tentang Ar-Rahman dan juga tentang Ar-Rahim. Ya. Sudah Isya. Ya, wallahu alam. Ya, barangkali kita cukupkan demikian. Ya, dari Al-Fatihah ini sampai Ar-Rahmanir Rahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.